Dikatakan ada sedikitnya 20 sebab yang menyebabkan kita ini akan hancur. Dan hampir semua rata-rata itu adalah perbuatan zalim. Yang pertama adalah kebijakan yang salah yang dapat mengantarkan kepada kehancuran dunia dan akhirat kita. Ini sebabnya karena ada pemimpin yang jahat. Bagaimana diterangkan dalam surat Hud ayat 98, ciri Fir'aun dan turunan-turunannya Fir'aun, dia memimpin kaumnya, memimpin bangsanya pada hari kiamat. Jadi namanya pemimpin bukan hanya pemimpin di dunia loh ya. Konsekuensi kita memilih, mentaati dan mengikuti kebijakan seorang pemimpin itu bukan hanya di dunia, kata Allah. Contoh di dalam Quran surat 98, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa'awradahumun nar. Fir'aun dan semua turunannya, dia akan membawa kaumnya pada hari kiamat dan dia akan menggiring mereka masuk ke dalam neraka. Jadi yang menyebabkan masuk neraka bukan hanya Anda tidak sholat, masalah kamu fi zakat, lalu lam naku minal musallin, wa lam naku nut'imul miskin. Bukan hanya tidak sholat, bukan hanya tidak memberi makan fakir miskin yang menyebabkan kita masuk neraka, tapi yang menyebabkan masuk neraka salah satunya karena kita taat dan mengikuti kebijakan pemimpin yang jahat. Kemudian apa? Melampaui kebenaran, meminggirkan kebenaran, bahkan ingin melenyapkan kebenaran. Ini yang menyebabkan satu bangsa itu hancur karena dipimpin oleh pemimpin yang salah. Inna fir'auna wa hamana wa junudahu kanu khati. Sungguhnya Fir'aun, Haman dan bala tentara keduanya itu, mereka adalah orang-orang yang salah, suka berbuat salah, bukannya ikut kepada yang hak, tetapi ikut kepada yang salah. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, wahai Fir'aun, apakah kau akan membiarkan Musa hidup bebas bersama kaumnya untuk mereka berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, dan engkau akan ditinggalkan oleh kaum. Sesembahan-sembahan kita juga akan ditinggalkan. Kenapa? Karena kita membiarkan Musa bebas untuk menyampaikan dakwah. Maka mereka menyuruh pada Fir'aun untuk apa? Membunuh Nabi Musa dan Bani Israil. Kita akan bunuhi semua anak-anak mereka. Kita akan biarkan wanita-wanita mereka tanpa apa? Tanpa ada generasi penerus. Kan? Ada lagi kerusakan-kerusakan lain seperti misalnya kerusakan dalam pengelolaan manajemen ekonomi, keuangan yang juga disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan surat Al-A'raf. Ini menjadi ibrah buat kita. Maka itu kita bersedih ya dengan kondisi umat ini yang semakin hari semakin cahaya yang menerangi umat ini diambil seperti besar. Dengan apa? Dengan wafatnya ulama. Banyak ulama-ulama yang saleh, ulama-ulama rabbani yang menerangi dunia ini dengan cahaya ilmu, dengan amar ma'ruf nahi munkar, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah sabda Nabi SAW ketika Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzi'u ilma, la yanzi'u ilma intiza'an walakin yantazi'uhu minhum fa'aqaddil ulama." Allah tidak akan mencabut ilmu dan keberkahannya begitu saja. Bukan tiba-tiba, prosesnya itu proses yang sangat alami dan natural. Tapi dengan cara bagaimana? Dengan cara Allah mencabut ilmu itu dengan mencabut nyawanya para ulama yang mereka pergi membawa ilmunya. Kalau kita tidak jaga marwah ulama, tidak kita jaga warisan para ulama, kita tidak menghormati warisan ilmu dan dakwahnya serta perjuangan amar ma'rufnya para ulama, maka akan dicabut keberkahan di tengah-tengah umat Islam. Maka yang tersisa siapa? Faya waqana sujuhalun. Udah gak ada lagi alim, gak ada lagi ulama, gak ada lagi penegak amar ma'ruf nahi munkar, maka yang akan tersisa kata Nabi SAW di akhir zaman adalah orang-orang pemimpin-pemimpin jahil. Yustaftawna fayuftuna bira'ihim, mereka dimintakan fatwa pendapat dan mereka memberikan fatwa sesuai dengan pendapat opini pribadinya. Fayadilluna wa yudillun, mereka adalah orang-orang sesat dan menyesatkan banyak orang, banyak umat, kata Rasulullah SAW.